Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang rasio valuasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dista Mardiana. Saya Santi Nuraina. Saya Panisri Rahayu. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian rasio valuasi. Rasio valuasi atau valuation ratio adalah rasio keuangan di mana kita menghubungkan kesehatan keuangan, financial sounds, perusahaan dengan nilai pasarnya. Kita menggunakannya untuk menentukan seberapa menarik saham perusahaan. Yang selanjutnya ada cara mengukur rasio valuasi. Yang pertama itu ada kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar ini akan mencerminkan nilai kekayaan perusahaan saat ini yang menjadi suatu pengukuran terhadap ukuran perusahaan. Semakin besar kapitalisasi pasar yang dimiliki perusahaan, tentu akan semakin besar juga ukuran perusahaan itu. Yang kedua itu adalah ada profit multiplier. Metode profit multiplier atau pengganda keuntungan adalah cara di mana nilai perusahaan dihitung dengan mengalihkan keuntungan bisnis atau disebut price to earnings, di mana harga adalah nilai perusahaan dan laba berarti keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang terakhir itu ada discount cash flow. Discount cash flow dilakukan dengan cara menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa yang akan datang atau present value. Jika asumsi yang digunakan akurat, maka cara DSV akan memberikan hasil valuasi yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Santi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi valuasi. Yang pertama, scarcity. Istilah scarcity merupakan gambaran dari kompetitifnya beberapa industri sehingga perusahaan yang ingin dijual menjadi sedikit. Sedangkan investor yang ingin berinvestasi malah banyak. Walaupun nilai valuasi tak mencapai harga tinggi, namun karena kekuatan antara permintaan dan penawaran, nilai valuasi bisa menjadi tinggi. Yang kedua, ada regulasi. Pihak regulator akan punya peranan penting, misalnya dalam transaksi merger dan akuisisi suatu perusahaan. Regulator punya wewenang untuk memberikan izin atas transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, ada waktu valuasi. Waktu dilakukannya valuasi akan sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan nilai dan suatu asumsi-asumsi. Misalnya, penentuan tanggal juga perlu melibatkan kesepakatan berbagai pihak. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio valuasi. Yang pertama, price to earning ratio. Price to earning ratio atau P/E ratio mengaitkan saham perusahaan dengan laba bersihnya. Investor mengapresiasi positif saham perusahaan. Mereka mau membeli pada harga tinggi untuk setiap laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, price to sales ratio mengaitkan harga saham dengan penjualan perusahaan. Dua data yang kita butuhkan untuk menghitungnya. Pertama adalah harga saham. Kedua adalah penjualan per saham. Yang ketiga, price to cash flow ratio mengaitkan harga saham dengan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan dari operasi. Kas dari operasi atau cash from operation of atau CFO sebagai pembagi, bukan laba bersih. Sehingga itu kurang rentan terhadap manipulasi sebagaimana laba bersih di bawah akuntansi aktual. Yang terakhir ada dividend yield. Dividend yield mengaitkan harga saham dengan dividen yang dibagikan. Kita menghitungnya dengan membagi dividen tahunan per saham perusahaan dibagi dengan harga saham per sahamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fani. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Ada perusahaan startup yang memiliki nilai awal 20 miliar, lalu ada sebuah venture capital yang menambahkan pendanaan sebesar 20 miliar. Berarti valuasi startup itu menjadi 40 miliar dengan kepemilikan saham 50% yang memiliki venture tersebut. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, rasio valuasi adalah rasio keuntungan di mana kita menghubungkan kesehatan keuangan perusahaan dengan nilai pasarnya. Kita menggunakan untuk menentukan seberapa menarik saham perusahaan. Untuk menghitung rasio valuasi, kita membandingkan nilai pasar perusahaan dengan beberapa metrik keuangan yang mendasar seperti arus kas, pendapatan, dan laba bersih.
Rasio yang umum digunakan adalah price to earning ratio, price to book ratio, price to sales ratio, dan price to cash flow ratio. Ada beberapa cara untuk menghitung valuasi, diantaranya kapitalisasi pasar, profit multiplier, dan discount cash flow. Sedangkan beberapa faktor yang penting yang juga menjadi faktor dalam mempengaruhi valuasi yaitu diantaranya scarcity, regulasi, dan waktu valuasi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.